Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 177J01 akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang Cyber Espionage dengan nama anggota 1 Arasi Zulmahesa, NIM 17200-599, 2 Afri Wahyu Wirdianto 17200-585, dan saya sendiri Tri Hartanto Jati 17200-265, 4 Jafar Nulur Fikri 17200-489, 5 Henry Setiawan 17200-281. Oke, selanjutnya latar belakang. Kemajuan teknologi jaringan komputer semakin tinggi. Jaringan komputer melalui internet sebagai sumber informasi terbesar untuk saat ini di berbagai negara. Seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan muncul dampak positif maupun negatif dalam menggunakan internet. Salah satu kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Hingga hadir cyber law yang merupakan hukum sistem informasi sebagai alat pengendali pelanggaran tersebut. Selanjutnya, salah satu jenis cybercrime terdapat di lembaga pemerintahan, yaitu cyber espionage. Cyber espionage adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi yang sensitif, kepemilikan atau rahasia dari individu, pesaing, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik, atau militer yang menggunakan jaringan internet melalui pengguna komputer pribadi dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan Horse dan spyware. Ini sepenuhnya dapat dilakukan secara online dari meja komputer profesional di berbagai negara. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan laporan ini adalah untuk menerapkan ilmu yang penulis dapat selama perkuliahan dengan membahas mengenai cyber espionage dan cyber law pada mata kuliah Etika dan Profesi Teknologi Informasi. Berikut manfaat dari materi pencatatan yang dibuat antara lain. 1. Penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat dan mempresentasikan pembahasan cyber espionage serta cyber law dengan baik. 2. Menjelaskan teori cyber espionage secara detail. 3. Mengembangkan opini penulis agar percaya diri dengan kemampuan diri sendiri dalam menuliskan makalah. Terima kasih. Dari saya Tri Hartanto Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arasi Zulmaesa. NIM saya 17200-599. Saya akan menjelaskan ruang lingkup. Di dalam penulisan makalah ini, penulis membahas etika profesi pada IT. Mengingat pembahasan di dalam laporan ini relatif luas dan agar laporan ini dapat mencapai target, maka penulis membatasi mencakup pengertian cybercrime dan pengertian cyber espionage serta pengertian cyber law dan motif penyebab cyber espionage serta penanggulangannya. Oke, next. Di sini ada konsep dasar cybercrime dan cyber law. Pengertian cybercrime yaitu cybercrime merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan pada teknologi internet, baik menyerang fasilitas umum maupun pribadi, dengan maksud dan tujuan yang bermacam-macam. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime dan semi-online crime dan juga cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik atau internet. Cyber espionage merupakan kejahatan jaringan internet buat melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, menggunakan sistem jaringan komputer atau komputer network system pada pihak sasarannya. Kejahatan ini umumnya ditunjukkan pada
saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang komputeris. Biasa si penyerang menyusupkan sebuah mata-mata yang dapat kita sebut sebagai spyware. Oke, lanjut. Di sini ada cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan untuk cyber dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang atau perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Setiawan dengan NIM 1728281. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Baik, di sini ada pembahasan cyber espionage. Pengertian cyber espionage itu adalah kegiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau memata-matai yang biasanya merupakan tindakan ilegal dan dapat dihukum, yang biasanya tindakan tersebut melibatkan pemerintah atau individual untuk mendapatkan informasi yang rahasia atau sangat penting tanpa adanya izin dari pemilik informasi tersebut. Berikut ciri-ciri cyber espionage antara lain. 1. Setiap orang menggunakan sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan berita serta dokumen elektronika dalam suatu personal komputer maupun sistem elektro yang tentu memiliki orang lain. 2. Setiap orang menggunakan sengaja melawan hukum info elektro atau dokumen elektronika yang tidak bersifat publik yang mengakibatkan perubahan, penghilangan, serta penghentian informasi dokumen elektronik. Oke, selanjutnya, motif cyber espionage adalah untuk memperoleh keuntungan berupa dokumen atau data-data rahasia yang tersimpan dalam suatu sistem komputeris yang dihasilkan tanpa izin menggunakan mata-matai suatu jaringan komputer berasal pihak sasarannya. Mungkin dari saya sekian dan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afri Wahyu Wirdianto dengan NIM 17200-585. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Penyebab cyber espionage. Penyebab adanya cyber espionage ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama faktor politik, yang kedua faktor ekonomi, dan yang terakhir faktor sosial budaya. Oke, next. Selanjutnya, penanggulangan cyber espionage. Terjadi beberapa cara untuk melindungi dari cyber espionage, antara lain yang pertama yaitu perlu adanya cyber law, yakni hukum untuk menangani kejahatan di internet. Yang kedua, perlunya pengenalan yang lebih intensif pada masyarakat tentang kejahatan internet. Yang ketiga, penyebab web-web yang menyimpan data-data penting harus menggunakan enkripsi untuk keamanan. Untuk yang keempat, para pengguna juga diperlukan buat lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-data internet, mengingat kejahatan ini seringkali terjadi sebab kurangnya ketelitian pengguna. Untuk yang kelima, bermitra menggunakan ahli keamanan informasi untuk sepenuhnya memahami ancaman sementara menaikkan visibilitas mereka pada seluruh basis klien mereka.
Yang keenam, memahami mana aset perlu dilindungi serta risiko operasional terkait masing-masing. Yang ketujuh, perbaiki atau mengurangi kerentanan menggunakan strategi pertahanan mendalam. Yang kedelapan, memahami versus berkembang strategi, teknik, dan serta prosedur yang memungkinkan Anda buat membentuk baik penanggulangan defensif Anda seperti yang diharapkan. Yang kesembilan, pastikan pemasok infrastruktur kritis belum dikompromikan dan memiliki pengamanan di kawasan untuk memastikan integritas sistem yang disediakan oleh pemasok. Untuk yang terakhir, infrastruktur TI pada sebuah bangsa tak harus bergantung di internet, namun mempunyai kemampuan untuk beroperasi independen jika krisis keamanan cyber datang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Nurul Fikri. NIM saya 17200-489. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cyber espionage artinya tindak pidana jaringan internet melakukan aktivitas semata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan personal komputer. Yang kedua, pentingnya pengamanan ganda pada sistem komputer agar penjahat internet tidak dapat mengakses sistem komputer dengan mudah. Yang ketiga, user tidak teliti memasukkan data krusial dan penyediaan web pula tidak semua memakai enskripsi untuk keamanan akibatnya, memudahkan pihak lain untuk melakukan kejahatan. Saya akan lanjut membacakan sarannya. Untuk sarannya, berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran yang dapat dijadikan pelajaran di waktu yang akan datang sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki cyber law untuk menghukum kejahatan-kejahatan yang terjadi pada internet. Sebab kejahatan ini tidak sinkron dengan kejahatan konvensional. Yang kedua, penyediaan web yang menyimpan data-data user dibutuhkan menggunakan enskripsi agar username merasa aman atau tidak terganggu oleh orang lain. Yang ketiga, dibuat pengamanan khusus untuk sistem penjagaan aktivitas cyber espionage. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.